Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang terbilang sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sebelum masuk ke konten seperti biasa kalian cek deskripsi video. Di situ ada admin untuk pembelian baju koko Alkoti dan juga ada link untuk pembelian parfum kamu nih. Parfum Sultan harga merakyat yang selalu harumnya menemani gue selama gue di Makkah dan Madinah. Dan juga kalian yang mau daftar umroh dan haji sudah ada paket regulernya. Itu paket Titian Barokah 8 gratis 1. Dicek sekarang guys. Oke, sekarang kita masuk ke konten guys. Nah, ini konten ini bukan Yaman ya. Nih bukan. Ya nama saya Yaman, namanya George Sukama Halimah. Ini mukimat pada diem kalau kasus-kasus begini. Ini bocah satu, anak si bos. Ya itu kemarin bikin kasus lumayan gede. Dia sampai ngelempar kursi sama pegawainya. Dia anak bos roti katanya. Dan ini alhamdulillah berkat netizen. Ya, salah satunya berkat netizen. Nih bocah akhirnya sudah ditangkap. Nih, ini dari Kumparan, detik-detik anak bos toko roti yang aniaya karyawan ditangkap di hotel di Sukabumi. Wah, jauhnya di Sukabumi ya. Nah itu, diketok. Nah, polisi kalau ngerebek yang begini-begini akhlak ya, serius. Pakai assalamualaikum lagi. Lu gimana sih pak? Salam itu mestinya lu salam sejahtera gitu. Ah pak polisi nih. Lanjut. Jos. Aduh dia. Aduh. Wah. Santai enak ya di hotel ya. Akhlak lu polisinya ya. Berakhlak banget pak polisinya ya. Sudah paham ya Jos ya? Enak ya nangkepnya gitu ya. Sudah paham ya Jus ya. Coba yang lain. Loh, kalau bukan anak bos belum tentu begitu kali ya. Kalau bukan anak bos, wah, gitu kali ya. Lanjut. Masalahnya udah paham. Buset. Itu yang lagi sama Jos sampai nggak pakai baju gitu, habis ngapain lu sama-sama cowok? Aduh. Astagfirullah. Sudah paham ya Jos ya? Nah, tuh. Sudah paham lu Jos? Jos? Akhirnya ketangkap dia guys. Dan kasus ini kayaknya akhlak lu. Asli akhlak polisinya. Berakhlak banget. Iya ya. Wah enak ya. Nah, di Borgol, ya, wah, iyalah, ya itu dari Kumparan ya guys ya. Jadi gue ngelihatnya berakhlak banget pak polisi, ya bagus pak. Sama rakyat yang lain juga gitu nggak pak ya? Gue nggak sering ngelihat sih ya. Oknum itu oknum guys, yang aslinya mah baik-baik begini, ya pak ya, ya pak ya. Oke. Dan akhirnya memang ini kasus kayaknya perlu perhatian netizen guys. Berkat suara netizen yang sangat viral tentang kasus ini, akhirnya
si pegawai roti itu buka suara juga guys. Ini dalam sebuah pertemuan ya, itu didampingi ada beberapa orang. Si karyawati ini dia akhirnya buka suara. Nih, saya pernah dilempar pakai solasi. Pernah dilempar pakai solasi. Dilempar pakai meja, tapi untungnya nggak kena meja, nggak kena saya. Dilempar pakai meja. Buset. Badan ini. Lu makan apa, Tong? Hah? Segala kaki meja lu makan. Terus dia juga sempat ngomong kayak saya ini orang miskin, terus babu, terus dia juga ngomong orang miskin kayak lu mana bisa masukin gua ke penjara, gua ini kebal hukum. Orang miskin kayak lu gimana bisa masukin ke penjara? Jadi kalau orang miskin nggak bisa masukin ke penjara ya? Ya itulah yang terjadi guys. Orang-orang yang arogan di Indonesia ini kayak dapat angin segar gitu dengan pola oknum hukum yang ada di Indonesia. Jadi seolah-olah kalau dia bos besar, pegawainya itu miskin, nggak bisa gitu. Kekuatan netizen. Sekarang ini memang kekuatan netizen ini penting guys. Penting, kita harus bantu rakyat. Kesian ya pegawainya dia. Lanjut. Bang, mungkin ceritain dulu kronologi awal kenapa dia bisa ngelempar gitu, boleh tahu nggak? Apakah memang sering nyuruh-nyuruh gitu nggak sih, Yuk? Sering nyuruh. Kronologinya seperti apa, Mbak? Yang viral itu di awal bangku. Yang viral. Yang viral itu gimana? Itu kejadiannya 17 Oktober jam 9 malam. Di situ posisinya saya lagi kerja. Terus dia datang dari luar, masuk ke dalam toko, duduk di sofa. Terus dia mesen makanan lewat GoFood. Terus abis itu setelah makanannya datang, dia nyuruh saya untuk nganterin makanannya ke kamar pribadinya. Terus di situ saya nolak karena dari kejadian yang sebelumnya tuh saya juga udah bikin perjanjian sama adiknya keluarga bahwa saya nggak mau nganterin makanannya lagi, karena yang tadi saya ceritain juga saya dikatain kayak gitu-gitu, makanya saya nggak mau. Terus habis itu iya kan lu bukan pegawai untuk nganterin makanan ke kamar pribadi. Asli songong nih si Jos nih. Mudah-mudahan di dalam dapat pelajaran lu. Anjir sebegitunya sama pegawainya. Ikut sakit hati gue. Lanjut. pas saya nolak, dia ngelempar saya pakai patung. Patung? Anjir pakai patung. Abis itu dia ngelempar saya pakai bangku, sama ngelempar saya pakai mesin edisi BCA. Itu kan di video. Buset, sampai mesin gesek BCA itu dilemparin juga. Anak orang tajir, songong anjir lu. Makanya gue paling enek udah sama yang tajir-tajir songong begini. Saya ditarik sama bapaknya si pelaku kan untuk pulang dan lapor polisi. Tapi di situ tas sama HP saya ketinggalan di dalam. Terus akhirnya saya ngambil tas saya sama HP saya. Terus tapi dia malah ngelemparin saya lagi pakai bangku. Terus saya kabur ke belakang ke tempat kayak oven-oven gitu. Terus di situ dia masih ngelemparin saya. Terus akhirnya saya dilempar pakai yang buat berdarah. Pas itu dia kabur ke belakang, baru saya bisa kabur keluar. Oke, perlakuan itu memang sering didapatkan Yuk dari si terduga pelaku ini, atau seperti apa sih awal mulanya sendiri? Biasanya sih lewat mulut aja ya, kayak ngata-ngatain. Oh, cuman verbal doang, tapi baru kali ini dirimu yang kemarin dilempar-lempar itu? Iya. Itu khusus kali sendiri apa karyawan? Kalau yang dilempar? Kejadiannya itu sering sama kamu doang atau karyawan? Oh semua karyawan. Orang tuanya sendiri nggak bisa nge-backup atau gimana untuk perlakuan anaknya ke karyawan sendiri? Ya cuma ngebilang kamu jangan kayak gitu-gitu aja sih namanya. Berarti karyawan baru Ayu aja nih yang bersuara, yang membuka ini. Banyak juga kan di komen-komen mantan dari karyawan itu kayak nyeritain juga kan. Dan ini akhirnya lu speak up yuk. Dan ini alhamdulillah masalah ini sudah sampai ke anggota DPR RI. Mudah-mudahan ini kita kawal terus guys. Ini menyedihkan kisahnya ini di DPR RI. Itu si Ayu ini, namanya Ayu ya. Ini sampai jual motor ibunya karena lapor di beberapa polsek. Ditolak, terus pengacara itu sempat dikirim sama pelaku. Ternyata pengacara dari pelaku akhirnya pakai pengacara sendiri sampai jual motor. Ini kisah lengkapnya guys. Ya Allah, di Indonesia begitu amat ya.
Mau minta penegakan hukum sampai jual motor. Padahal korban. Gemes gue. Lanjut. Nih. Abis kejadian itu langsung lapor ke Polsek Cakung. Ke Polsek Cakung. Rawamangun dulu. Rawamangun. Ya, tapi di situ emang nggak bisa nanganin. Kejadiannya di Cakung. Akhirnya dirujuk ke Cakung. Yang di Cakung juga nggak bisa nanganin juga. Kenapa yang Rawamangun menolak? Apa alasannya waktu itu? Mungkin TKP. Oke. akhirnya saya disuruh ke Polres Jatinegara, Jakarta Timur. Ke Polres Jakarta Timur di Jatinegara. Itu hari itu juga, hari yang sama. Itu juga. Jadi hari itu Mbak bolak-balik ke 3 kantor polisi. Iya. Diantar siapa? Teman-teman sama keluarga. Oke. 17 Oktober Mbak bolak-balik 3 kantor polisi. Akhirnya diterima di Polres Jakarta Timur di Jatinegara itu ya. Iya. Oke, lanjut. Paginya langsung visum. Terus Visum. Visum, ya. Ya perlu visum itu. Padahal waktu lapor udah difoto, udah jadi dah tuh. ada cerita juga yang tentang pengacaranya. Nah, ini. Saya sempat dikirimin pengacara dari pihak pelaku. Tapi awalnya saya nggak tahu kalau itu dari pihak pelaku. Dia ngakunya dari LBH, utusan dari Polda. Jadi sempet pakai pengacara yang nipu karena ngaku utusan dari Polda, padahal dari pelaku merasa punya duit. Ini serius, ini harus dengan kekuatan netizen. Kesian si Ayu nih. Lanjut. LBH utusan dari Polda. Iya, dia ngakunya. LBH apa? Disebutin aja mungkin. Kurang tahu. Dia ngomongnya itu aja. Oke, ngakui dari LBH ya, tapi Mbak belakangan tahu itu dari pelaku. Gitu. Awalnya nggak tahu. Oke. Iya, belakangan tahu. Pas pertemuan di Polres pengen BAP, di situ dia ngasih tahu kalau dia disuruh sama bos saya. Siapa namanya? Apsya. Nama pengacaranya? Enggak. Pengacaranya siapa namanya? Bosnya siapa namanya? Pengacaranya saya nggak tahu namanya. Iya, Bosnya, nama bos Anda siapa? Linda. Oh, Bu Linda Ibunya ya. berarti. Nah, makanya namanya itu Linda apa ya? Linda. Ya, ibunya berarti nyuruh. Oke, lanjut. Terus Masih dibelain sama emaknya. saya ganti pengacara. Di situ pengacara yang keduanya enggak. Sian nih anak sumpah kena mental nih Kalau anak. saya tanya tentang gimana kelanjutannya, dia selalu jawab sedang diproses. Ke si pengacara itu yang dikirim si itu. Bukan. Atau Pak. pengacara lain yang berikutnya? kedua. Yang Pengacara kedua. Iya. Sama juga dari Polda juga ngakunya, bukan? Enggak, bukan. Kan udah diceritain Dia Pak Habibur setiap ada Rahman. info selalu ke rumah dan minta duit. Dan- Mama saya sampai jual motor. Nah, Jual motor? Iya, Hah? motor satu-satunya. Ya Allah. Ya Allah tuh. Inilah potret bagaimana kalau rakyat Indonesia yang miskin, yang kalangan bawah, minta penegakan hukum, minta keadilan hukum, sampai jual motor. Dia ini korban, mak kenapa dia yang jual motor? Ini harus kita kawal, Ini kelakuan sih. Songong lu anjir. Mudah-mudahan ketemu di dalam, mudah-mudahan dapat pelajaran lu. Songong gila anjir. Beginilah potret hukum Indonesia. Korban malah jual motor. Gemes gue. Ini kita kawal terus guys. Kita kawal terus. Ini si makhluk jahanam nih harus masuk. Harus kita kawal terus. Itu aja dari gue. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, jangan lupa kalian cek deskripsi. Kalian bisa beli baju koko Al-Qadi di situ, bisa beli parfum kamu di situ, dan kalian bisa daftar umroh dan haji. Sudah ada paket umroh regulernya, paket titian barokah, paket 8 gratis 1. Cek sekarang guys. Al-Qadi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman.
Al-Qodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Al-Qodi sekarang juga. Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya.